Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi. Shalom. Shalom. Damai sukacita melimpahi kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita. Bahwa hati kita kepada Tuhan lebih fokus lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Kini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Dan kini kami muji muliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, menaikkan pujian kami Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa seperti apa yang diajarkan Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini menaikkan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu dan penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Beri tepuk tangan yang termanis pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan nyatakan dari awal. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu dan penuh kuasa. Sebab
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah yang berdaulat bagi kehidupan kami Bapa. Kini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur ya Tuhan, membawa hati kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerajaan-Mu Tuhan, ya, amin. Jadilah kehendak-Mu, oh, bagi nama-Mu Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama-Mu pada satu hari ini. Mari cuma Tuhan nyatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mulia selamanya, sebab Engkau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. All my life you have been faithful. Come on, church. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Boleh kita angkat suara katakan, oh my life you have been faithful. Yes, all my life
you have been so, so good. Of the goodness. Boleh kita bangkit berdiri kalau saya katakan, oh my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, and I will sing of the goodness of God. You have been faithful. Come on, church. All my life you have been so, so good. Kau baik Tuhan. With every breath that I am made. Di setiap musim hidup kami. Oh, I will sing of the goodness of God. Come on, once again. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 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 Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Come on, church, worship you, God. How great thou art. Then sings my soul, then sings
my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great, how great, how great thou art. Oh. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great, how great, how great, how great thou art. Then sings my soul. Haleluya. Biar nama Tuhan saja diagungkan, nama Tuhan saja ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Pada saat kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan. Pada saat kami mengangkat setiap suara kami. Mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, yang kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Oh. Haleluya. Haleluya. God is good. Okay, and all the time God is good. Wow. Sekali lagi beri tepuk tangan buat terus kita Bapak Saudara. Saya masih mengundang Bapak Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Mari kita kepujian kita. Sebab Yesus Tuhan yang bertahta penuh atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan semua Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan.
dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Oh, hallelujah. Come on church. Woo-hoo. Hallelujah. Boleh sekali kita saudara katakan, kami rindukan. Come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, meluntur dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, meluntur dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Masih siap puji muliakan nama Tuhan pagi hari ini. Boleh angkat tanganmu kedua di atas kepala. Tepuk tangan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Hey. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib nama. Mari jemaat Tuhan nyatakan bersama. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mari kita bawa bagi nama Tuhan pada hari ini. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Katakan bersama. Mari jemaat Tuhan yang dikasih nyatakan dari awal. Takkan berhenti, berhenti sampai akhir. Katakan. Suka tinggi namanya, Haleluya. suka ajaib namanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bersama-sama nyatakan. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mari kita bersorak. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Berikan musik puji muliakan nama Tuhan. Boleh tangannya di atas kepala dengan penuh sukacita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama. Katakan bersama. Haleluya.
duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Wow, berapa banyak Bapak Saudara yang percaya bahwa Yesus Tuhan dahsyat. Amin. Wow, berapa banyak Bapak Saudara juga yang percaya bahwa setiap apapun yang kita jalani saat ini, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Wow. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Saudara. Sambil mendengarkan beberapa pengumuman mungkin. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondoh Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah perayaan Natal gabungan 3 gereja diadakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pada pukul 10 pagi dan 4 sore di GBI Grand Permata Niaga. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Baik Bapak Saudara, siapkan hati kita. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on church, we'll sing. Come on, let's get it. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Mari saudara katakan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku. Wajar sungguh besar, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Mari bersama angkat pujian yang katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. One church, sungguh besar. Kalau saja katakan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terus lagi saudara saja katakan, saya katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, semua itu Kau sediakan bagi kami. Karena kami tertuju kepadamu, dan biarlah Engkau juga memandang kami pagi ini. Engkau tahu setiap pergumulan anak-anakmu pagi ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami. Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Lepaskan kuasa, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Ada yang sakit, ada yang terikat, oleh itu lepaskannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan saudara. Silakan duduk. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Wow. Selalu luar biasa atau di luar kebiasaan? Atau biasa di luar katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Pasti banyak pergumulan yang kita alami, betul saudara? Ada yang kita doakan mungkin sudah dijawab, tapi ada yang kita doakan bertahun-tahun, seolah-olah nggak dijawab sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak mau dengar doa kita. Tapi saya mau berkata pagi hari ini bagi saudara dan saya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya percaya kita sering dengar firman Tuhan ini. Sudah, mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Saudara, sebentar lagi kan Natal, pasti ibu-ibu bikin kue atau beli semua sekarang. Udah nggak ada yang bikin? Hah? Online semua. Ini zaman instan, Pak. Begitu pencet aplikasi, dia nongol. Wah, itu luar biasa zaman sekarang. Tapi kalau zaman kita dulu, kalau mendekati Natal, aduh senang banget. Karena kebayang nih, mama kita sebentar lagi akan beli tepung, telur, dan macam-macam. Kita akan cium yang harum banget di dapur. Ya Pak ya? Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan pada waktunya. Jadi ini bicara tentang kairos, tapi juga ini bicara tentang kronos. Ada di sini yang doanya sampai hari ini belum dijawab? Oh, semua dijawab? Atau udah bosan doa? Nah, saudara, siapa di sini yang suka bikin kue? Angkat tangan. Enggak ada. Luar biasa GPN. Jadi enggak pernah bikin kue. Semuanya instan. Kalau gitu saya cerita aja.
Makan kue banyak. Saudara, ini menjelang Natal, ada seorang ibu, dia ajak anaknya ke dapur bikin kue, saudara. Ya. Bahan baku bikin kue apa aja ibu-ibu? Hah? Telur. Apa? Gula. Mentega. Terus? Tepung. Apa lagi? Macam-macam ya. Anaknya ini diajak, ayo temenin mama nih, kita mau bikin kue nih. Wah, beli tepung, telur, mentega, gula, macam-macam. Yang dibayangkan anaknya nih apa kira-kira? Kalau saudara jadi anak yang saudara bayangin apa? Ya pasti kuenya, betul nggak? Wih, udah kebayang nih, dia mulai mencipta di alam pikirannya. Ini ada kue tar yang enak banget. Tapi begitu dia ke dapur, itu masih telur, tepung, mentega. Ya dia bilang, kuenya mana? Ya sabar. Lalu telurnya dipecahin, lalu dimasukin tepung, lalu masuk mixer, betul nggak? Dari seneng, lama-lama anaknya udah mulai bete, betul nggak? Ini mana sih? Katanya bikin kue tar. Kok nggak jadi-jadi? Mamanya bilang, sabar nak, sabar. Begitu dimasukin ke cetakannya, loyang. Wah, dia udah mulai lihat bentuk kuenya. Dia bilang, ntar lagi makan. Begitu dia colek, rasanya apa? Masih rasa tepung dan campurannya, betul? Dia bilang, kok gak enak? Mamanya bilang, sabar. Nanti kita masukin ke oven. Waduh, begitu masuk oven, anaknya mondar-mandir. Mamanya cuman senyum aja. Dia tahu anaknya kepengen cepet-cepet kue tar itu jadi. Ma, kok lama banget? Udah jadi kali, Ma. Ya udah kamu lihat sana. Dia buka, saudara. Dia lihat, loh kok belum jadi? Dia pergi lagi main dan dia mulai cium rasa harum. Wah, sebentar lagi dia makan kue tar. Begitu dikeluarin, dia lihat kue tarnya jadi. Dia pengen makan. Mamanya bilang begini, sabar. Ini sampai kapan nih? Sabar, mama mau kasih hiasannya di atas. Toppingnya. Begitu selesai, dipotong, dibagiin sama anaknya. Anaknya seneng banget. Saudara, seringkali kita kepengen semuanya instan. Katanya ikut Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Katanya doa orang benar penuh kuasa. Katanya. Tapi mana? Kok nggak ada jawabannya? Biar kita belajar dari ilustrasi ini, saudara. Ada sesuatu yang kita nggak pernah selami jalannya Tuhan. Tapi satu hal kita percaya, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bilang kiri kanan, sabar aja. Halo? Saya bisa bayangin Bapak di surga juga seringkali kadang-kadang senyum lihat kita. Kita pikir, wah puji Tuhan, apalagi khotbahnya kayaknya gua banget gitu ya. Berarti gua pulang hari ini langsung jadi nih, bang gitu. Tapi begitu pulang, kok lama banget? Kok masih oven lagi? Kok tambah penuh dengan pergumulan, tambah banyak air mata. Pingin cepat keluar dari proses. Tapi Tuhan bilang, sabar. Harumnya aja belum keluar. Begitu sudah keluar, kita kepengen gini, puji Tuhan. Tuhan bilang, sabar. Aku pengen kasih toppingnya.
Kalau kue tar yang baru jadi dengan kue tar yang sudah ada toppingnya, kira-kira mahalan mana? Halo? Padahal kuenya sama. Dengar baik-baik. Dalam proses Tuhan sebenarnya sedang mendanani kita. Supaya nilai kita itu lebih dari apa yang kita punya hari ini. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah pengharapan itu gak pernah mengecewakan. Ada amin? Mari kita belajar satu cerita di dalam Alkitab, 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12, ini bicara tentang wanita, seorang janda di Sarfat. Kita pernah dengar cerita ini? Tapi mari kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 12 ayat 1 Raja-Raja 12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang, halo? Oh nggak bisa dibaca ya? Saudara bawa Alkitab di handphone saudara? Ayat 12, sorry. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Sorry. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Mari kita baca 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan... Wow. Ini Elia itu sedang menghadapi musim kering. Dia sedang berhadapan dengan Raja Ahab. Kan dia yang bilang, seperti aku ngomong, hujan gak turun, maka hujan gak turun. Saudara saya mau tanya, apapun yang terjadi di dunia ini, kita kena dampak gak? Halo? Ya. Tapi dengar yang membedakan, ada pemeliharaan Tuhan. Buktinya saudara sehat walafiat hari ini. Walaupun saudara sudah pernah jadi mantan COVID. Alumni COVID, betul? Tetap sehat-sehat kan? Saya lihat wanita ini, Elia disuruh ke Sungai Kerit, habis itu disuruh ke rumah janda di Sarfat, bukan janda kaya, tapi janda miskin. Saudara kepengen berteman orang kaya atau orang miskin, ayo jujur. Kalau Tuhan pertemukan, padahal saudara lagi ngalami kesusahan nih soal keuangan. Pasti bilang, aduh Tuhan pertemukan dengan satu orang kaya aja, selesai deh masalah saya. Betul nggak? Tapi anehnya, Tuhan justru pertemukan dengan janda yang sudah miskin, yang udah nggak punya pengharapan. Elia suruh datang ke sana, ketemu dengan janda ini, lagi cari kayu bakar, ujungnya sebenarnya dia kepengen mati. Karena itu udah sisa-sisa terakhir. Saya nggak tahu, saudara hari-hari ini sisa iman saudara udah di level mana? Udah sampai terserah Tuhan deh? Atau nggak Tuhan-Tuhan lagi? Saya berdoa hari ini, saudara tetap percaya, sekalipun aku tenggelam, tangan Tuhan tetap bisa mengangkat aku. Sekalipun semua yang di tanganku hilang, Tuhan sanggup gantikan yang jauh lebih baik. Ada amin? Saya bisa bayangin wanita ini, saya percaya Tuhan mengasihi semua orang. Hati kecilnya tuh sedang jerit sama Tuhan. Kok kayak gini? Dan Elia datang ke sana. Saudara bayangin kalau saudara yang jadi jandanya saudara, udah sedikit tepung, udah sisa-sisa terakhir. Ini nabi ini lebay banget. Dia bilang, kamu punya apa di rumah? Punya sedikit tepung, sedikit mie. Dia bilang gini, bikinin roti dong buat aku. Saudara tersinggung gak kira-kira? Ini sisa buat kita makan terakhir nih.
Ini datang-datang nodong lagi minta roti. Tapi dengar baik-baik. Dia tahu ini nabinya Tuhan. Saudara harus percaya. Waktu saudara di ruangan ini, ada roh Allah di tengah-tengah kita. Waktu saudara masuk ruang doa, waktu engkau tenggelam dalam hadirat Tuhan, ada roh Allah bersama dengan engkau. Logika kita gak seperti yang Tuhan mau. Wanita ini ngerti ini nabi. Dia kasih dan Alkitab menceritakan setelah dia kasih sama Elia. Sampai selesai musim kekeringan. Dia tidak pernah kekurangan. Dunia memprediksi tahun depan keadaan dunia bukan semakin baik. Apalagi ini masa-masa lagi persiapan pemilu dan lain-lain. Orang-orang punya duit hari-hari ini sedang menyimpan uang cash. Pengusaha-pengusaha lagi wait and see. Ini apa yang akan terjadi di depan? Mereka harus pegang uang cash. Tapi hari ini dengar baik-baik. Uangmu enggak segala-galanya. Tapi kalau engkau pegang Tuhan, Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, wanita ini ngerti bahwa Elia adalah utusannya Tuhan. Dan dia meresponi dengan benar apa yang Tuhan minta lewat Elia. Waktu dia sediakan roti, Alkitab berkata tepung dan minyaknya enggak pernah habis. Saya berdoa sekalipun dunia masuk dalam masa-masa krisis yang panjang di depan, asal engkau ada di tangan Kristus, Kristus tetap jamin hidupmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada beberapa hal supaya kita mengerti bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Yang pertama saudara, dengar baik-baik. Tuhan mau saudara dan saya harus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah. Katakan berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah. Yang setuju katakan amin. Roma 5 ayat 5 firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara percaya enggak bahwa mujizat itu memang kehidupannya Tuhan? Kalau dia enggak bisa lakukan mujizat berarti bukan Tuhan. Mujizat itu sangat natural buat Tuhan. Tapi buat kita itu supranatural. Halo? Saya nggak tahu kondisi kita. Mungkin ini sudah di ujung-ujung tahun dan kita bilang gini, mana kok nggak dijawab-jawab? Mana keadaan saya makin buruk? Rasanya udah mau tenggelam. Udah rasanya udah mau mati saya. Udah nggak punya kekuatan lagi. Tapi hari ini saya mau berkata, tetap berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Setuju saudara? Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mungkin saya pernah cerita di sini. Bagaimana dalam masa-masa COVID ini semua apalagi hamba Tuhan. Itu enggak ada lagi khotbah. Semuanya berhenti. Betul? Bahkan gembala-gembala juga bingung. Ini bagaimana untuk operasional dan macam-macam. Satu sisi itu udah nggak ada, satu sisi orang tua kena stroke. Aduh rasanya, lalu masih punya KPR. Aduh semuanya campur aduk saudara. Tapi saya bilang sama istri, kita mengambil keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Bagiannya Tuhan menjawab doa kita. Bagian kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enggak jauh dari proses tahun 2020. Karena orang tua kena stroke.
Dan tiba-tiba Tuhan kirim seseorang untuk bertanya. Kira-kira kebutuhan mama di rumah berapa besar? Orang yang gak selalu bersama dengan kita. Waduh, ini mau ngomong yang real atau enggak gitu kan? Karena istri juga sudah dipotong 70% gajinya dan dirumahkan. Tapi kerjanya lebih berat di rumah karena dia harus terus pantau. Belum internet, listrik dan lain-lain. Kan lebih tinggi kos kita sebenarnya di rumah. Berat sudah. Lalu kita tulis. Kita sendiri kaget saudara. Itu angkanya. Itu masuk di angka 30 ke atas. Karena harus ke dokter, 3 dokter. Harus pakai sonde, macam-macam saudara. Stroke leher. Udah mau masuk Alzheimer lagi. Waduh, banyak hal saudara. Itu berat. Waktu kita kasih. Dia baca. Enggak, dia bilang gini. Waduh, enggak saudara. Oke, tahun depan. Ya, bulan depan. Saya yang transfer. Gak usah pusing dengan angka ini. Yang penting mama sehat. Sampai hari ini dari tahun 2020, dia tetap berkomitmen untuk support kita. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah kita dengar, semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan bukan hanya sekedar omongan. Orang yang berharap kepada Tuhan artinya dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah setiap hari saudara punya hubungan, relationship, koneksitas yang kuat dengan Tuhan? Halo? Kadang-kadang orang membangun hubungan karena dia punya agenda di balik hubungan. Seringkali kita manfaatkan Tuhan hanya ingin ambil yang ada di kantong Tuhan. Ya Pak ya? Halo? Kalau kita bilang kita berharap kepada Tuhan, berarti kita percaya sama Dia. Kalau kita berharap kepada Dia, kalau kita percaya kepada Dia, berarti kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya berhenti di situ. Ada orang yang datang, dan dia bilang gini, Pak, saya sudah nazar sama Tuhan. Kalau proyek saya, tagihan saya cair, saya akan lunasi KPR Bapak. Saya bilang, wow. Yang gak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa di sini suami istri? Siapa yang hadir di sini suami istri angkat tangan? Apa bukti saudara mengasihi pasangan saudara? Halo? Saudara kepengen setiap hari bersama-sama dengan orang yang saudara cintai enggak? Betul saudara? Suami istri pagi ini masih tetap bilang I love you sama pasangannya? Hah? Tadi yang angkat tangan? Masih bilang I love you sama pasangannya? Udah enggak? Berarti cuma di foto doang dong begini. Lihat, dengan yang kelihatan aja kita nggak bisa lakukan, apalagi dengan Tuhan. Saudara mau lihat buah dari iman seseorang, itu dari tindakannya. Engkau punya iman, aku punya perbuatan, kata Alkitab. Suami istri, angkat tangan. Nah mumpung udah lupa, sekarang bilang sama pasangannya, I love you. Walaupun kamu udah gak six pack jadi one pack, tapi engkau tetap satu-satunya dalam hatiku. Amin. Tetap berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Percayalah. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan.
Saya teman-teman pengusaha waktu dalam masa COVID, mereka jerit luar biasa. Salah satu yang bilang begini, Pak, perusahaan saya bukan hanya bocor, tapi sudah tenggelam di dasar. Tapi saya tetap percaya Tuhan. Tuhan yang beri usaha ini, Tuhan sanggup buat kapal yang tenggelam ini akan muncul kembali. Dan dia nggak pernah berhenti untuk terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia nggak pernah kompromi dengan cara-cara dunia. Dia tetap lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya melihat dari sejak tahun 2022 sampai hari ini, bukan hanya kapalnya bisa berlayar, tapi dia punya banyak kapal-kapal yang baru. Dia punya banyak hotel yang baru. Kenapa? Karena dia tetap berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, jangan pernah menyerah. Boleh imam musik maju ke depan? Saya mau tutup di sini. Mari kita baca lagi Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Katakan amin. Saudara tetap berharap, jangan menyerah. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Dia nggak pernah terlambat. Kadang-kadang kita dibuat deg-degan. Tapi justru di tengah-tengah itu, kalau kita tetap berharap sama Tuhan, di detik-detik terakhir, dia akan buat semuanya selesai dengan baik. Bahkan lewat pengalaman, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu kita alami di dalam proses. Saudara, ada banyak orang yang kepengen bersama-sama dengan kita. Seolah-olah itu sahabat kita. Tapi lihat mana yang sahabat sejati, mana yang hanya sekedar untuk sama-sama happy. Sahabat sejati, dia tidak pernah meninggalkan sahabatnya. Dia tetap berjalan bersama dengan sahabatnya. Siapa sahabat yang setia? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku kemuliaan-Mu. Tahu berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sampai jamkan mata saudara.
tahun ini akan selesai. Dan kita akan berjalan terus sampai Tuhan datang menjemput kita. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak sanggup tolong saudara. Tapi dia lihat kedalaman hati saudara. Apakah saudara tetap berharap kepada Tuhan? Adakah di antara saudara yang hari ini sedang berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan saya. Rasanya saya sudah gak kuat, tapi hari ini saya percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Berapa banyak saudara yang berkata demikian, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, setelah ini kita akan terima doa berkat dari Tuhan. Saudara mulai berdoa sama Tuhan. Ucapkan sesuatu di hadapan Tuhan untuk pergumulan saudara. Percayalah, Tuhan sayang sama saudara. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Apalagi untuk hidup kita, untuk kebutuhan kita. Dia terlalu sanggup untuk menolong kita. Hamba berdoa saat ini buat setiap anak-anakmu sedang dalam pergumulan, khususnya mereka yang mengangkat tangan. Lepaskan kuasa-Mu. Kalau mereka sedang butuh pemulihan untuk rumah tangga mereka, Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau pulihkan keadaan keluarga mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit hari ini, aku minta kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Karena Engkau menciptakan kami sempurna adanya. Dan tubuh setiap anak-anak-Mu adalah baik-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Biar Tuhan yang menyempurnakan ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Saudaraku, angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan terus menyertai kita. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.